perusahaan walaupun siang-siang gini, hari Sabtu nggak pada ngantuk ya, atau mungkin ada yang baru pulang kerja, ada baru pulang kuliah udah pada libur mungkin ya. Ada yang lagi liburan mungkin atau sambil ngopi di kafe, gak apa-apa. Yang penting kita sama-sama hari ini buat belajar kaitan dengan dokumen kontrol, khususnya di industri pangan untuk implementasi ISO. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke. Sudah ada, Kak? Sudah Kak Dina. Sudah. Oke, baik. Teman-teman, saya izin off cam selama sesi materi agar sinyalnya lebih stabil. Nanti saya akan nyalakan pada saat sesi tanya jawab. Oke, baik. Hari ini yang akan kita bahas adalah dokumen kontrol for ISO implementation. Di sini ada yang sudah kerja di bagian dokumen kontrol atau nanti mau menarik nih untuk jadi tim dokumen kontrol. Nah, hari ini bagian disimaknya ya. Apa sih sebenarnya dokumen kontrol dan bagaimana pekerjaan detailingnya untuk yang berkaitan dengan implementasi sistem ISO. Nah, sebelum kita bahas dokumen kontrol itu apa, tugasnya apa, teman-teman perlu tahu dulu kaitan dengan informasi terdokumentasi. Jadi, dokumen kontrol erat kaitannya dengan informasi terdokumentasi. Apa sih informasi terdokumentasi? Mungkin Bapak, Ibu, teman-teman semua pasti sering dengar bahasa atau istilah ini di dalam sebuah sistem. Mau di ISO, FSSC, BPOM, biasanya ada kata-kata informasi terdokumentasi atau dokumentasi. Nah, apa sih sebenarnya hal itu? Jadi, informasi terdokumentasi adalah informasi yang diperlukan untuk dikendalikan dan juga dipelihara oleh organisasi dan media yang memuatnya. Jadi, segala bentuk informasi yang kita pakai, yang kita butuhkan, itu kita kendalikan. Baik secara hak aksesnya, penyimpanannya, terus pengeditannya, pemusnahannya, serah terimanya. Nah, itu dikendalikan. Jadi, semua informasi yang ada di sebuah perusahaan kita bentuk dalam bentuk yang terdokumentasi dan kita kendalikan dan kita pelihara. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana cara mengendalikan dokumen dengan baik. Nah, kenapa sih harus terdokumentasi? Mungkin ini pertanyaan biasanya muncul dari teman-teman yang baru mau memasuki untuk sistem implementasi atau baru mau menerapkan kaitan dengan dokumen kontrol. Kenapa sih Kak perlu terdokumentasi atau kan ya udah itu informasi kita bisa tahu semua orang, tapi kenapa harus terdokumentasi? Nah, hal itu kita jawab sekarang. Jadi yang pertama, kenapa kita perlu melakukan dokumentasi dari segala informasi yang ada? Karena itu sebagai bentuk objektif bahwa prosedur yang kita buat, kebijakan, instruksi kerja itu sudah memuat seluruh aktivitas proses yang kita ingin kelola. Jadi, misalnya, oh ada prosedur penerimaan bahan kemas. Nah, tapi kita tidak dokumentasikan, itu hanya berbentuk informasi saja. Jadi yang tahu-tahu aja gitu. Nah, apa buktinya bahwa prosedur tersebut sudah lengkap, prosedur tersebut sudah sesuai karena tidak ada bukti dokumentasinya. Adanya hanya berdasarkan kata orang atau informasi secara lisan saja. Nah, makanya kenapa perlu dilakukan dokumentasi sebagai bentuk objektif. Ini loh, ini tuh prosedurnya udah lengkap, udah mencakup seluruh aktivitas, sudah bisa dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan aktual. Nah, itu dibuktikan ketika kita bisa menunjukkan yang namanya informasi terdokumentasi. Sama halnya ketika teman-teman dilakukan diaudit ya oleh pihak eksternal. Misalnya saya sebagai auditor, saya bertanya, ada nggak di sini prosedur penerimaan bahan baku? Nah, jawabannya ada Bu. Jadi ketika penerimaan bahan baku lalalala diceritakan dalam bentuk informasi. Tapi pasti auditor meminta bentuk dokumentasinya karena itu bukti objektifnya. Apakah yang diceritakan oleh auditinya itu sesuai atau tidak? Nah, itu harus dalam bentuk informasi terdokumentasi. Itu alasan pertama kenapa harus terdokumentasi. Yang kedua, dengan kita melakukan dokumentasi terhadap segala sesuatu bentuk informasi, itu bisa membantu
bagi berkesinambungannya proses operasional. Jadi misalnya proses produksi ya, ini misalnya kita mau bikin biskuit gitu ya. Nah, ketika kita mendokumentasikan informasi, contohnya kayak standar biskuit yang boleh atau yang bagus itu seperti apa. Nah, kita buatkan dalam bentuk yang terdokumentasi. Itu kan menjadi pegangan nih oleh orang-orang dari segala bagian ya, misalnya dari bagian mixing, bagian baking, sampai bagian packing gitu. Mereka mengetahui standar yang sama. Itu juga sebagai panduannya dari masing-masing bagian untuk menyesuaikan dengan standar yang berlaku. Maka memerlukan yang namanya terdokumentasi. Jadi nggak hanya berdasarkan yang bagus tuh bentuknya bulat, bulatnya segimana, gimana bentuk bulatnya gitu. Apa yang dicek itu ditentukan di dalam informasi yang terdokumentasi. Jadi tidak hanya berdasarkan ingatan orang, biasanya dulu mah gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu sudah harus dihilangkan, tapi bentuknya sekarang harus dalam dokumentasi yang legal. Jadi sudah sesuai atau tidak itu disesuaikan dengan dokumentasi yang memang terdaftar. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, kenapa kita perlu mendokumentasikan, yaitu sebagai media pembelajaran atau pelatihan. Jadi misalnya, teman-teman rekrut orang baru nih di bagian packing. Dia kan harus tahu nih bagaimana dia bekerja di bagian packing, misalnya operasional mesin packing, cleaning mesin packing. Nah, dia taunya dari mana? Taunya bukan hanya berdasarkan lisan orang yang mengajarkannya, tetapi ada informasi yang terdokumentasinya. Jadi ada panduan formnya gitu bahwa memang secara instruksi kerja kerjanya seperti ini, bukan hanya katanya, biasanya gitu, enggak, tapi berdasarkan informasi yang terdokumentasi. Jadi harapannya dengan kita mendokumentasikan segala bentuk informasi yang ada di perusahaan, itu sebagai bentuk media pembelajaran, pelatihan, baik bagi karyawan yang baru maupun bagi refreshment untuk orang-orang yang memang sudah bekerja di perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir, kenapa kita harus mendokumentasikan? Karena dokumentasi itu mendeskripsikan sistem manajemen yang diterapkan organisasi tersebut. Karena kan kalau teman-teman misalnya mengimplementasikan ISO 22000, itu kan pasti ada requirement khususnya ya. Dokumennya diminta misalnya HACCP Plan, ada manual GMP. Nah, dokumentasi itu sebagai bentuk bahwa ternyata perusahaan ini tuh memang menerapkan ISO 22000 gitu. Sama halnya dengan sistem ISO yang lain, pasti akan ada ciri khas dokumen yang diminta dari masing-masing regulasi atau sistem yang diterapkan. Nah, hal itu juga yang akan dinilai atau diaudit oleh auditor eksternal pada saat visit ke perusahaan kita. Nah, terbayangkan mungkin ya teman-teman, kenapa sih sebegitu pentingnya informasi itu kita bentukkan ke dalam dokumentasi. Itu dokumentasi di sini luas ya, baik mau hard copy, soft copy, yang penting adalah tertulis atau tercatat. Jadi ada yang formnya yang disahkan oleh yang berwenang, Dephead misalnya sampai manajemen bahwa memang prosedur itu form untuk dilaksanakan. Nah, kita lanjut ke dokumen controller. Tadi kita udah kenalan sama yang namanya informasi terdokumentasi. Baru kita masuk ke intinya yaitu dokumen controller. Jadi apa sih kegiatannya dokumen controller? Jadi kalau bahasa Indonesianya mah yang kontrol dokumen aja ya gitu. Mungkin lebih ke uh, ya udah itu mah masalah ngerjain dokumen aja, nyimpen dokumen gitu. Tapi padahal banyak hal detail yang sebenarnya seru atau menarik untuk kita pelajari dan ini juga menjadi peranan penting ketika kita menerapkan implementasi sistem ISO. Nah, jadi kegiatannya itu meliputi ini bisa dilakukan oleh tim atau perorangan ya, teman-teman. Jadi tergantung memang seberapa besar bisnis proses perusahaan tersebut. Apakah cukup untuk hanya dilakukan oleh satu orang atau memang membutuhkan tim khusus. Nah, dokumen kontrol ini sebenarnya ada juga yang memang under QA, ya quality assurance, ada juga yang memang terpisah dari QA. Itu juga tergantung dengan kebijakan perusahaannya masing-masing. Yang penting adalah peran atau fungsinya tidak hilang dari implementasi sistem. Nah, jadi kegiatannya itu mulai dari proses penerbitan dokumen,
pengesahan, distribusi, nyimpen, mengendalikan, dan memusnahkan dokumen. Jadi mulai dari proses awal sampai akhir dokumen itu dimusnahkan, itu menjadi tugas yang dilakukan oleh seorang atau tim dari dokumen kontrol. Banyak perintilan atau detail yang perlu diperhatikan sebagai seorang atau tim dokumen kontrol. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, apa saja sih peran-peran dari dokumen kontrol? Jadi yang pertama, dokumen kontrol ini sudah pasti dia akan membantu manajemen untuk menjalankan prosedur pengendalian dokumen dan rekaman mutu. Jadi kalau teman-teman menerapkan sistem ISO di klausul 7.5, itu pasti ada klausul khusus terkait dengan informasi terdokumentasi, di mana manajemen diminta untuk menjalankan prosedur pengendalian dokumen maupun rekaman mutu. Nah, yang menjalankan itu adalah peran dari dokumen kontrol, gitu ya. Mulai dari tadi menerbitkan sampai dengan memusnahkan. Nah, yang kedua, dokumen kontrol juga punya peran, dia harus memastikan bahwa seluruh dokumen yang ada di perusahaan tersebut memang terdaftar di dokumen kontrol. Jadi dokumen kontrol punya master list dokumen, memastikan bahwa semua dokumen yang tersedia di perusahaan tersebut sudah terdaftar dan juga terbaharui. Jadi misalnya divisi sales punya form, tapi ternyata dia belum didaftarkan ke dokumen kontrol. Nah, itu juga jadi miss. Atau bisa jadi, oh divisi sales masih pakai form revisi 1, tapi ternyata di master list dokumen kontrol itu sudah ada revisi 2. Nah, itu juga tugasnya dari dokumen kontrol. Itu harus mastiin bahwa yang mereka pakai sudah terdaftar di master list kita dan sesuai, gitu ya. Sesuai dan juga terdaftar. Nah, yang ketiga, selain memastikan seluruh dokumen yang terdaftar dan terbaharui, dokumen kontrol juga memastikan seluruh dokumen itu disimpan dengan baik, dijaga dari kerusakan, serta mudah ditelusuri. Nah, ini kaitan dengan metode arsipnya. Di era digitalisasi sekarang, pasti sudah banyak perusahaan atau mungkin teman-teman yang sudah menggunakan sistem dokumen manajemen sistem. Jadi menyimpan dokumennya tidak hanya berdasarkan hard copy, tapi sekarang sudah mulai beralih ke soft copy. Itu sebenarnya nggak masalah sama sekali. Mau apapun metodenya, yang penting adalah informasinya terdokumentasi dengan baik, dan ketika kita membutuhkan dokumen tersebut, itu mudah ditelusuri. Jadi jangan sampai juga pemilihan metode arsip yang kita gunakan itu malah menyulitkan kita untuk mencari informasi atau mencari dokumen tersebut gitu. Jadi misalnya, oh pada saat audit saya butuh dokumen ini, ternyata saya lupa nyimpan lah, misalnya kalau hard copy ya, atau penyimpanan di Banteknya belum rapi sehingga cari dokumennya lama. Nah, hal-hal seperti itu juga perlu diperhatikan. Jadi mau hard copy, mau soft copy itu disesuaikan dengan kebijakannya masing-masing. Yang penting dokumennya nggak rusak dan juga gampang untuk ditelusuri. Kalau hard copy memang agak challenging ya. Jadi teman-teman bisa menggunakannya seperti mungkin bisa belajar ke sistemnya perpustakaan. Perpustakaan kan buku sebanyak apapun mereka bisa trace tuh letaknya di mana. Itu biasanya kan pakai binlock ya. Jadi setiap buku itu punya identitasnya disimpan di rak bagian mana. Nah, mungkin itu hal seperti itu juga bisa dicontoh untuk teman-teman dokumen kontrol yang masih menggunakan metode arsipnya by hard copy gitu. Nah, yang ketiga, memastikan juga bahwa dokumennya itu tersosialisasi dan terdistribusi ke bagian terkait. Jadi jangan sampai juga, oh ternyata tapi belum tersosialisasikan, belum terdistribusikan. Nah, itu juga jadi miss di dokumen kontrol. Karena apa yang mereka gunakan harus sesuai dengan daftar list kita. Makanya peran ini juga tidak kalah pentingnya. Yang terakhir, ketika dokumennya sudah kadaluarsa atau sudah tidak digunakan lagi, peran dokumen kontrol harus menarik dokumen-dokumen tersebut dan melakukan proses pemusnahannya. Nanti kita akan bahas proses penarikan dan pemusnahannya seperti apa yang baik sesuai dengan yang disarankan secara regulasi. Nah, apa aja sih Kak konsekuensinya kalau kita nggak punya sistem manajemen dokumen yang baik ya? Jadi kalau kita nggak nyimpen dokumen dengan baik atau kalau kita nggak mendokumentasikan informasi, bahkan misalnya kita nggak
nyimpen dokumennya sembarangan gitu ya. Apa sih konsekuensinya? Yang pasti yang pertama kita akan sangat sulit untuk menemukan informasi. Itu sangat jelas ya. Atau enggak bisa jadi informasi yang kita peroleh juga miss. Jadi misalnya gini, eh ketentuan penanganan komplain tuh gimana sih yang benarnya gitu. Misalnya kita bertanya sebagai karyawan baru. Si A menjelaskan kronologinya seperti ini, si B menjelaskannya beda lagi. Nah, jadi kan informasi yang diterima beda nih. Mana yang benar itu nggak bisa kita cross check karena kita tidak punya sistem manajemen dokumen atau bahkan informasinya tidak tersampaikan atau tidak terdokumentasikan. Nah, itu akan jadi miss. Yang kedua, karena kurangnya digitalisasi dokumen yang tepat, itu sudah pasti kita akan wasting time, kurang produktivitas, bahkan bisa jadi juga kita mengambil keputusan yang tidak tepat. Tadi karena misinformasi, informasinya tidak tertelusur dengan baik, dokumennya kita tidak bisa dapat dengan cepat, akhirnya informasi yang kita dapatkan salah, keputusan yang kita ambil juga tidak tepat. Nah, itu konsekuensinya. Makanya peran dari dokumen kontrol kaitan dengan manajemen dokumen juga menjadi penting dalam implementasi sebuah sistem. Jadi tidak kalah pentingnya dibanding dengan perannya QA, perannya QC, atau perannya produksi, tapi dokumen kontrol juga punya perannya sendiri kaitan dengan implementasi sebuah sistem. Oke? Nah, selanjutnya, nah ini sekilas ya teman-teman ada ISO 10013-2021. Jadi kalau ISO 10013-2021 ini sebenarnya diperuntukkan untuk ISO 9001-2015, tapi bisa juga digunakan untuk sistem yang lain. Jadi ngasih guidance kaitan dengan informasi terdokumentasi untuk quality management system. Nah, yang menarik di sini yang mau saya bahas adalah tentang hierarki dokumen. Jadi hierarki dokumen yang dulu sudah pernah ditetapkan itu tidak lagi diwajibkan, tetapi dibiarkan terbuka kepada pengguna. Maksudnya adalah yang ini. Jadi kalau teman-teman pernah dengar dulu ya, dokumen itu ada ke 4 kelas gitu, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 gitu ya. Atau tingkatannya ada 4 tingkat gitu. Nah, sekarang hierarki dokumen ini sudah tidak lagi diwajibkan. Jadi boleh dipakai, boleh enggak. Dibiarkan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaannya masing-masing. Jadi yang sekarang beberapa saya temuin biasanya ada juga yang sesudah manual tuh belum masuk ke prosedural, jadi masih ada tingkatannya itu ada end-to-end proses, baru ke prosedural gitu. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaannya masing-masing. Nah, tapi yang dulu pemakainya kelas yang ini, jadi ada tingkat 1 sampai dengan tingkat keempat. Ini bukan nggak boleh dipakai ya, masih boleh dipakai tapi nggak jadi wajib. Jadi teman-teman boleh disesuaikan dengan kebijakan dari perusahaannya masing-masing. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, sekilas kaitan dengan tadi yang sudah saya katakan ya bahwa dokumen kontrol memegang peranan kaitan dengan implementasi ISO itu di klausul 7.5. Karena 7.5 membahas informasi terdokumentasi di mana di sana dibahas bahwa kita perlu punya pengendalian catatan mutu maupun juga dokumen. Nah, itu yang menjalankannya adalah dari dokumen kontrol. Jadi mulai dari persyaratan standar, keefektifan sistem, persyaratan dari buyer, otoritas hukum, regulatori gitu. Nah, itu didokumentasikan atau dikendalikan segala bentuk informasi terdokumentasinya. Di semua sistem ISO pun seperti itu ya teman-teman. Silakan coba cek juga ISO yang lain 9001, 14.000 gitu. Pasti akan ada klausul membahas kaitan dengan informasi terdokumentasi. Jadi peranan dokumen kontrol memang diperlukan gitu untuk penerapan sistem ISO ataupun sistem yang lain. Nah, kita akan bahas satu persatu jenis-jenis dokumen yang common atau umum sudah ada di sebuah perusahaan gitu ya, yang menerapkan sistem ISO ataupun sistem manajemen mutu atau keamanan pangan yang lain. Nah, yang pertama adalah prosedur gitu ya. Prosedur atau bahasanya mungkin SOP ya, kalau teman-teman standar operating procedure sebenarnya sama aja. Apa sih artinya? Jadi prosedur adalah sebuah panduan yang berisi informasi yang diperlukan agar dapat melakukan aktivitas dengan benar. Jadi prosedur ini ngasih tahu cara melakukan sesuatu secara general ya. Jadi misalnya prosedur penerimaan bahan baku.
Ya di situ disebutkan bahwa bagaimana sih cara untuk melakukan penerimaan bahan baku, mulai dari supplier datang ke perusahaan, mengambil nomor antrian, dicek surat jalan, dicek kesesuaian produk, gitu, sampai dengan diterima. Nah, itu masuk ke dalam prosedur. Prosedur mencakup apa saja? Yang pertama adalah tujuan. Jadi, sebelum kita bikin prosedur, kita tentukan dulu nih, prosedur ini kita buat dengan tujuan apa? Ngasih panduan buat apa? Oh, buat ngasih tahu karyawan atau misalnya ngasih tahu tim QC, tim RPM buat melakukan penerimaan bahan di gudang misalnya. Nah, itu tujuannya. Yang kedua adalah ruang lingkup. Teman-teman harus pastikan batasan dari sebuah prosedur. Jadi prosedur itu punya yang namanya input dan outputnya. Input itu apa yang menjadi trigger prosedur itu dimulai, dan output itu harapan yang atau keluaran dari prosedur tersebut. Contohnya tadi misalnya kita berbicara prosedur penanganan komplain. Berarti ruang lingkupnya mulai dari sales menerima atau marketing menerima informasi komplain sampai dengan misalnya dilakukan penggantian produk ke customer. Nah, itu outputnya. Jadi input dan outputnya harus disepakati pada saat kita membuat dokumen prosedural. Jadi jangan sampai juga antar prosedur itu bisa jadi saling tumpang tindih karena memuat konten yang sama. Nah, tapi kita batasannya kita batasi di ruang lingkup. Yang ketiga adalah referensi. Referensi ini mencakup klausul-klausul ISO, peraturan pemerintah, PKB POM, atau regulasi-regulasi lain yang menyarankan atau mewajibkan adanya prosedur tersebut. Misalnya kalau kita bikin prosedur recall, berarti di situ klausulnya misalnya ISO 22000 klausul 8. Nah, itu dituliskan di bagian referensi. Yang keempat adalah definisi. Jadi kalau ada beberapa istilah yang memerlukan keterangan lebih lanjut, memerlukan apa pengertian gitu ya. Nah, takutnya orang awam nggak mengerti, nah itu dimasukkan di bagian definisi. Contohnya misalnya COA, COA itu apa ya? Misalnya bagi orang awam mah nggak tahu. Nah, bisa dituliskan COA adalah apa lalala gitu. Nah, itu di bagian definisi. Gitu. Nah, itu prosedur mencakup hal itu ya. Jadi selain inti dari prosedurnya, di bagian atasnya itu ada tujuan, ruang lingkup, referensi, dan juga definisi. Nah, untuk format prosedurnya sendiri, itu tidak ada kewajiban menggunakan format harus seperti apa. Yang penting adalah format yang kita gunakan itu, kita pastikan itu yang efektif dan mudah dipahami oleh karyawan di perusahaan tersebut. Jadi mau bentuknya narasi, flowchart, tabel, atau mau dikombinasikan itu bebas. Yang penting pada saat kita memilih format, kita pastikan bahwa ini yang paling efektif, yang paling mudah untuk dipahami. Karena kan nanti yang mengerjakan prosedur itu bisa jadi levelnya tidak hanya manajerial, supervisor, atau staff, kan tim operasional juga ya. Apalagi mereka keterbatasan waktu membaca gitu ya, mereka kejar-kejaran sama proses produksi. Artinya kan seefektif mungkin mereka harus bisa memahami prosedur dalam waktu yang cepat gitu. Nah, bagaimana kita menyampaikan atau membuat prosedur itu dalam bentuk yang mudah untuk dipahami. Nah, silakan format prosedurnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, apa aja sih aspek yang perlu kita pertimbangkan ketika kita membuat sebuah prosedur? Yang pertama, kita harus tahu dulu urutan dan deskripsi prosesnya. Jadi urutan dari awal sampai akhir kita harus pertimbangkan. Jadi mana kemana deskripsi setiap proses apa artinya gitu. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Yang kedua, sumber daya yang digunakan. Apakah melibatkan departemen lain, infrastruktur, tools atau bahan tertentu, nah itu juga harus dipertimbangkan. Yang ketiga adalah dokumen terkait. Nah, karena prosedur ini apa ya, sebuah panduan, berarti kan kita perlu punya bukti nih panduan ini dijalankan dengan baik atau tidak. Nah, itu tentu aja ada dokumen terkaitnya. Berarti kan bisa ada instruksi kerja, bisa ada form, catatan mutu gitu ya, sesuai dengan tingkatan dari
hierarki dokumen tadi. Dan yang terakhir adalah input dan output yang diharapkan. Tadi karena ini harus membatasi ruang lingkup dari setiap prosedur agar masing-masing prosedur sudah tahu batasannya itu sejauh mana dan tidak saling tumpang tindih. Makanya kita harus pastikan input dan output yang diharapkan dari adanya prosedur tersebut. Nah, untuk tahapan pembuatan prosedur, yang pertama, tentukan jenis prosesnya. Jadi teman-teman tentuin dulu, mau bikin proses apa nih? Nah, gitu. Yang kedua, baru teman-teman tentuin ruang lingkupnya. Tadi ya, itu karena itu penting, input dan output dari prosedurnya itu apa. Baru digambarkan urutan prosesnya dan juga deskripsinya gitu. Terus sesuaikan dengan format yang memang sudah ditentukan. Jadi ini tahapan-tahapan dalam membuat sebuah prosedur. Jadi mulai dari awal sampai dengan akhir itu semua sudah sesuai dengan ketentuan yang nantinya pada saat rilis atau approval juga jadi nggak ada pertanyaan lagi karena semuanya sudah termuat di dalam prosedur tersebut. Nah, ini contoh prosedur. Kalau ini mungkin apa? Kombinasi ya. Jadi tabel, narasi, flowchart gitu. Nah, ini boleh juga bentuknya seperti ini, yang penting mudah dipahami. Terus yang tadi saya bilang ada dokumen terkait ya, kayak ini ada form, ada WI, terus ini ada deskripsi singkat gitu ya. Kalau ini tahapan-tahapannya. Nah, ini contoh prosedurnya. Biasanya yang common saya temuin sih rata-rata pakainya formatnya seperti ini, tapi nggak memungkiri juga memang ada juga yang bikinnya versi prosedur itu benar-benar tulisan semua, nggak ada flowchart, ya itu juga nggak masalah. Yang penting mah orang di perusahaan itu memahami, mengerti, dan bisa melaksanakannya dengan baik. Oke. Nah, oke, dalam penerapan implementasi ISO, mungkin teman-teman bertanya gitu, eh, Kak, saya bisa tahu dari mana ya ISO itu mintanya prosedur apa saja? Nah, teman-teman bisa search dengan kata kunci prosedur. Contohnya nih, oh ternyata pada saat saya search dengan kata kunci prosedur di requirement-nya ISO, diminta ada prosedur kaitan dengan tanggap darurat atau potensial emergency situation. Oh, berarti kita harus buatkan prosedurnya gitu. Nah, makanya itu bisa teman-teman lihat. Jadi, teman-teman tahu ISO 22000 itu mintanya prosedur apa saja dan kita harus penuhi karena nanti pada saat audit juga akan diminta prosedur-prosedur tersebut. Nah, oke, itu prosedur. Yang kedua, tahapan hierarki berikutnya adalah instruksi kerja atau work instruction ya bahasanya misalnya. Kalau SOP atau prosedur itu bersifat general, instruksi kerja ini isinya adalah informasi yang lebih detail. Dia mengatur secara rinci, jelas, urutan suatu aktivitas yang umumnya hanya melibatkan satu fungsi saja dan sebagai pendukung dari adanya prosedur kerja. Jadi kalau prosedur kerja itu bahasannya panduan yang general, kalau instruksi kerja itu informasi yang detail. Contoh, tadi ada prosedur penerimaan bahan baku. Di dalam prosedur penerimaan bahan baku ada step QC melakukan inspeksi kualitas dari bahan baku tersebut. Nah, bagaimana melakukan inspeksinya itu diterjemahkan di dalam instruksi kerja atau dirincikannya di instruksi kerja. Nanti ada instruksi kerja pengecekan bahan baku. Gitu. Jadi itu lebih ke detail aktivitasnya. Itu perbedaannya sekilas antara SOP dan juga instruksi kerja. Nah, instruksi kerja isinya apa aja? Yang pertama sama dengan prosedur, ada yang namanya tujuan. Jadi tujuan dibikinnya instruksi kerja untuk apa? Yang kedua ruang lingkupnya. Jadi berlaku untuk siapa, aktivitasnya apa saja, acuannya apa saja gitu ya, atau cakupannya apa saja. Nah, itu dimasukkan ke ruang lingkup. Referensi bisa dituliskan SOP terkait atau SOP yang menjadi turunan dari instruksi kerja atau indukan dari instruksi kerjanya. Terus definisi dan juga dokumen terkait atau catatan. Nah, terkait dengan format juga sama, tidak ada yang memberikan kewajiban harus menggunakan format seperti apa. Ini dikembalikan juga dengan kebutuhan dan harus
mudah untuk dipahami. Karena instruksi kerja kan banyaknya juga untuk level operatif ya. Nah, biasanya yang saya temui kalau instruksi kerja itu banyaknya yang pakai gambar atau bahkan ada juga yang bikinnya bentuknya video biar bisa langsung dipraktekkan. Itu juga boleh bebas, yang penting mudah untuk dilakukan atau mudah untuk dipahami oleh semua orang. Itu yang menjadi poinnya. Nah, ini contoh instruksi kerja. Kalau ini berarti tulisannya lebih ke, ini lebih formatnya ke narasi ya. Nah, ini juga nggak apa-apa sih, nggak masalah. Kalau memang dengan narasi cukup. Tapi kalau mau lebih lengkap, misalnya pengen ada gambarnya boleh, atau bahkan video juga boleh. Itu bentuk dari instruksi kerja. Nah, ini perbedaan antara prosedur dan instruksi kerja, karena di lapangan yang sering saya temuin adalah masih terdapat kekeliruan atau kebingungan. Bedain antara prosedur dan instruksi kerja itu apa sih sebenarnya? Jadi yang tadi saya katakan bahwa prosedur itu lebih ke gambaran umum suatu proses. Jadi generalnya itu adanya di prosedur. Yang kedua, kalau instruksi kerja itu dia udah gambaran detail atau spesifik terhadap tugas yang dikerjakan. Jadi kalau prosedur tadi, prosedur penerimaan bahan baku, di situ ada step QC melakukan pengecekan kualitas bahan. Nah, instruksi kerjanya menceritakan bagaimana QC ngecek bahannya. Misalnya, yang pertama dibuka kemasannya, disampling, dicek ORLAB, dicek kadar air. Nah, itu digambarkan detail di instruksi kerja. Itu yang pertama perbedaannya. Yang kedua, karena prosedur itu bersifat general atau umum, dia membutuhkan suatu dokumen penunjang untuk memberikan informasi lanjutan atau detailing kaitan dengan aktivitas tersebut. Makanya perlu yang namanya instruksi kerja. Tapi memang nggak semua prosedur juga harus ada instruksi kerjanya. Ya, itu bisa nilai sesuai dengan aktivitasnya. Tapi karena bersifat umum, maka umumnya memang butuh yang namanya dokumen penunjang. Nah, karena instruksi kerja ini bisa tadi sudah terperinci dan detail, dia bisa berdiri sendiri, gitu ya. Dia tidak membutuhkan dokumen penunjang lain. Dia hanya membutuhkan dokumen apa kebutuhan dokumennya kaitan dengan form, catatan gitu ya untuk menulis atau memberikan bukti bahwa instruksi kerjanya terlaksana dengan baik. Nah, terus untuk prosedur itu dia akan melibatkan banyak pihak atau departemen. Sementara kalau instruksi kerja karena tadi sudah gambaran detail suatu aktivitas, maka dia umumnya hanya digunakan untuk satu posisi di bagian tertentu saja. Nah, jadi ini perbedaan antara prosedur dan juga instruksi kerja. Mudah-mudahan dengan saya sampaikan ini, teman-teman juga tidak tertukar lagi ya ketika membuat sebuah dokumen prosedur itu harus seperti apa, instruksi kerja harus seperti apa. Karena banyaknya memang yang saya temuin ada kekeliruan atau kebingungan kaitan dengan membedakan mana yang masuk kategori prosedural, mana yang masuk ke dalam kategori instruksi kerja. Nah, yang ketiga adalah catatan mutu atau form. Jadi kalau ini lebih ke dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau sebagai bukti bahwa aktivitas itu sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan prosedur maupun instruksi kerja. Nah, itu kita butuh catatan mutu atau form. Form ini bisa dalam bentuk digital, dalam bentuk tertulis, itu bebas disesuaikan dengan kebutuhan. Yang penting dalam penyusunannya kita harus memperhatikan yang pertama adalah mudah dimengerti. Karena kan form ini nanti bentuknya adalah isian ya. Beda kalau instruksi kerja dan juga prosedur itu harus mudah dipahami karena bentuk panduan kan ya. Nah, kalau ini juga sama harus mudah dipahami karena dia juga bentuk isian. Ya, jadi kalau tadi mah hanya ngasih panduan, kalau ini mah orangnya harus ngisi gitu di form tersebut. Nah, makanya kenapa harus mudah dimengerti karena takutnya kalau mereka kebingungan sendiri ngisinya dari mana, dapat datanya dari mana, akhirnya informasi yang tersampaikan di dalam form tersebut juga jadi bias atau miss, jadi nggak sesuai gitu ya. Yang kedua adalah lengkap. Nah, jadi teman-teman dalam penyusunan form ataupun catatan mutu, teman-teman harus tahu dulu nih
kebutuhan teman-teman itu mau dapat informasi apa aja dari aktivitas tersebut. Contoh misalnya saya, oh saya mau bikin form komplain, form customer komplain. Saya butuh informasi apa aja ya yang ada di dalam form customer komplain. Misalnya, satu, saya butuh nama produk. Dua, saya butuh kode batch. Yang ketiga, saya butuh expired date produk. Terus saya butuh kondisi atau kronologisnya. Nah, itu dimasukkan ke dalam form. Jadi lengkap sesuai dengan informasi yang memang kita butuhkan. Tuh, jadi dalam penyusunan form itu yang perlu diperhatikan. Nah, eh, Kak, misalnya contohnya apa nih di ISO 22000 butuh catatan mutu apa? Nah, misalnya contohnya teman-teman bisa search dengan kata kunci documented information. Ini contohnya, oh catatan mutu ini diminta evidence of the traceability system. Oh, berarti diminta catatan mutu kaitan dengan traceability. Berarti traceability kan mulai dari proses awal sampai dengan akhir. Nah, itu dibuatkan form proses produksinya untuk memudahkan dalam proses traceability. Nah, itu form yang perlu ada ketika kita menerapkan sistem ISO. Jadi teman-teman bisa search dengan kata kunci tersebut. Itu untuk tahu kebutuhan dari implementasi sistem ISO itu apa sih? Nah, ini contohnya untuk ISO 22000. Nah, ada lagi misalnya, oh ternyata ada lagi diminta bahwa kita punya informasi atau dokumentasi kaitan dengan ketidaksesuaian di produk maupun di proses. Oh, berarti butuh form NCR nih atau form non-conformity report. Nah, ini bahkan sudah dijelaskan including, jadi harus memuat apa aja. Nah, ini yang nantinya kita cantumkan di dalam form isiannya. Jadi agar teman-teman di operasional pun ketika ada ketika mau ngisi form tersebut udah tahu apa saja yang harus diisi dan dapat datanya itu dari mana. Nah, ini contoh-contoh catatan mutu. Jadi ada number, description non-conformity. Nah, tadi ya form yang NCR, root cause, sampai dengan juga notes. Ini disesuaikan dengan permintaan dari regulasinya atau kebutuhan dari perusahaan. Nah, satu lagi, teman-teman terkait dengan dokumen, pasti teman-teman pernah menemui atau sering menemui kaitan dengan identitas dokumen. Jadi seperti ini ya, mau di atas, mau di bawah, kanan, kiri, itu terserah. Yang penting biasanya ada identitas dokumen. Identitas dokumen itu isinya apa aja? Yang pertama adalah numbering dokumen. Jadi penomoran dokumen ini tidak ada kewajiban harus formatnya seperti apa, itu disesuaikan dengan perusahaan masing-masing. Yang penting adalah mudah untuk kita telusuri. Jadi kalau yang common atau umum digunakan, depannya itu biasanya jenis dokumennya. Jadi kalau form FRM, kalau dokumen prosedur SOP, kalau WI berarti sekarang WI. Nah, yang kedua adalah departemen yang punya form tersebut atau punya dokumen tersebut. Yang ketiga baru urutan dokumennya. Itu boleh. Atau ada juga yang bikin dokumennya tidak berdasarkan departemen, ada yang berdasarkan pembagian skupnya, itu juga boleh. Jadi penomoran mah itu sesuai dengan kebijakan dari perusahaan masing-masing. Yang penting adalah dapat tertelusur dengan baik. Nah, terus revisi, nah ini juga penting dicantumkan. Jadi tahu ini dokumennya itu revisi keberapa? Revisi 0 berarti kan baru terbit ya. Kalau revisi 1, oh berarti udah ada revisiannya. Terus date issue. Jadi dokumen yang ini tuh mulai berlaku per kapan. Nah, ini juga penting. Jadi kita tahu kalau misalnya, oh ternyata date issue-nya itu misalnya revisi satunya 1 Oktober 2024 misalnya. Ternyata pada saat kita di bulan November audit masih pada pakai revisi 0. Berarti kan salah karena harusnya sudah menggunakan yang revisi 1. Nah, ini juga penting. Jadi biasanya penomoran dokumen itu atau identitas dokumen ada nomor dokumen, revisi keberapa, dan date issue-nya. Jadi mulai berlaku form atau catatan itu kapan. Nah, ini contohnya lagi ada form laporan kehilangan dokumen, ya. Nomor, nama dokumen, nama pelapor, departemen, sampai dengan para penerima. Nah, ini juga salah satu formnya milik dokumen controller. Jadi, karena teman-teman dokumen kontrol tadi harus memastikan ketersediaan dokumen, berarti pada saat kehilangan dokumen, teman-teman juga perlu punya rekapnya. Apalagi dokumen perusahaan itu kan konfidensial ya. Khawatir ada informasi yang disalahgunakan oleh pihak yang
tidak bertanggung jawab atau mungkin di-share ke perusahaan kompetitor gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang kita jagain sebagai dokumen kontrol. Bagaimana kita memastikan bahwa tidak kehilangan dokumen atau hak aksesnya tidak sembarang orang bisa mengakses dokumen kita. Jadi ketika ada kehilangan dokumen, biasanya dibuatkan laporan kehilangan dokumen. Jadi ada tracing-nya nih, hilangnya tuh kapan, siapa, terus penyebab hilangnya karena apa. Bahkan ada beberapa perusahaan yang kalau menghilangkan dokumen perusahaan bisa sampai kena SP gitu ya. Itu bentuk punishment lah ya agar meningkatkan awareness dari karyawannya sendiri. Nah, itu bisa disesuaikan. Yang penting adalah poinnya dokumen tersedia dan aksesnya kita tidak hilang gitu ya. Apalagi sampai digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang selanjutnya, selain dari hierarki dokumen tadi, ada prosedur instruksi kerja maupun form. Di sistem ISO sendiri ada juga dokumen kaitan dengan rencana atau program. Jadi kalau rencana atau program ini adalah rancangan detail terperinci untuk melakukan suatu kegiatan. Biasanya program ini pakai formatnya form, tapi judulnya adalah program gitu ya. Nah, isinya adalah siapa yang bertanggung jawab atau PIC-nya, waktu dan tempat pelaksanaan, sumber daya dan juga tujuan. Jadi ini contohnya program audit, program cleaning. Jadi kalau program audit misalnya siapa PIC-nya, waktunya kapan, tempatnya di mana, sumber dayanya apa aja, dan tujuannya untuk apa. Nah, itu dimasukkan ke dalam program. Ini contoh. Nah, misalnya di ISO 22000 kita perlu program apa ya gitu. Dimintanya apa? Nah, bisa search dengan kata kunci program. Oh, ini diminta adanya internal audit program. Oh, berarti ada program audit internal. Nah, kita berarti buatkan sesuai dengan requirement dari sistem ISO. Nah, ini contohnya program audit internal. Ada number, departemen, auditnya siapa aja, auditor, dan bulan pelaksanaannya. Nah, oke, tadi itu beberapa jenis dokumen yang common atau ada di perusahaan yang mengimplementasikan sistem ISO. Nah, tadi ada prosedur, instruksi kerja, form, dan juga program. Nah, kita lanjut kaitan dengan controlling informasi terdokumentasi atau controlling dokumen-dokumen tersebut itu apa aja sih yang perlu dikontrol. Yang pertama adalah ketersediaan dokumen. Makanya tadi kenapa saya kasih tips trik kalau teman-teman mau tahu dokumen apa aja yang diperlukan ketika kita mengimplementasikan sistem ISO. Karena ketersediaan dokumen juga menjadi penting. Jadi apakah dokumennya sudah tersedia atau tidak. Misalnya tadi diminta ada prosedur tanggap darurat. Oh, ternyata kita belum ada prosedur tersebut. Nah, berarti kan itu poin kontrolnya juga hilang karena ketersediaan dokumen ini perlu dipastikan. Nah, ini juga alasan mengapa dokumen kontrol biasanya under QA karena kan QA itu biasanya tim yang bertanggung jawab kaitan dengan sistem ya gitu. Nah, biasanya kan perlu kolaborasi nih antara yang memang memegang kewenangan sistem dengan juga dokumen kontrol dalam ketersediaan dokumen. Yang kedua adalah perlindungan dokumen. Jadi teman-teman harus pastikan dokumennya itu tidak hilang, tidak disalahgunakan gitu ya, tidak di-share ke kompetitor yang lain misalnya ya, tapi hanya untuk digunakan untuk perusahaan tersebut saja gitu. Nah, itu juga perlindungan dokumen yang perlu dipastikan. Yang ketiga adalah distribusi dan hak aksesnya. Jadi teman-teman dokumen kontrol itu yang menentukan harus distribusinya ke siapa aja dan hak aksesnya sejauh mana. Jadi misalnya teman-teman mau share SOP-nya produksi ya, berarti nge-share-nya itu hanya ke departemen yang berkaitan. Misalnya ada produksi, QC, QA, nah itu boleh yang dikasih distribusi. Terus hak aksesnya sejauh mana? Nah, user itu diperbolehkan hanya membaca saja, tidak bisa mendownload apalagi mengedit. Nah, hal itu yang harus ditentukan. Jadi jangan sampai juga kalau user dikasih kesempatan untuk mengedit, nantinya mereka ngedit-ngedit sendiri, terus jadinya prosedur yang mereka terapkan tidak sesuai dengan yang terdaftar di kita. Nah, hal-hal seperti itu juga perlu diperhatikan. Atau kalau teman-teman misalnya apa ya, di audit eksternal gitu ya.
Terus auditornya butuh dokumen-dokumen kita. Nah, itu kan kita harus membagi dokumen kita ya. Nah, tapi hak aksesnya sejauh mana gitu. Misalnya mereka hanya bisa membaca, nggak bisa download, apalagi nggak bisa ngedit sama sekali. Atau mereka dapatnya yang uncontrol gitu ya, yang sudah tidak dalam pengawasan kita. Nanti kita akan bahas kaitan dengan kontrol dan uncontrol. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Selanjutnya adalah retensi dan disposisi. Jadi, penyimpanan dokumen itu ada masa retensinya atau masanya berapa lama dokumen disimpan. Kalau di ISO itu minimal sesuai dengan save life produk kita. Tapi kalau yang common saya temuin itu biasanya dilebihin. Jadi N plus 1 tahun. N yaitu save life plus 1 tahun ditambahin. Jadi misalnya save life produk kita setahun, ditambah setahun lagi, jadi menyimpan dokumen adalah masa retensinya 2 tahun. Nah, itu harus ditetapkan oleh dokumen kontrol. Jadi orang-orang harus paham bahwa nyimpan dokumen itu maksimal 2 tahun. Setelah 2 tahun bisa dilakukan proses pemusnahan. Atau jangan sampai baru setahun udah dilakukan pemusnahan. Karena khawatirnya ada isu recall, isu traceability yang kita membutuhkan nge-trace dokumen-dokumen setahun ke belakang. Nah, terus disposisi. Jadi untuk dokumen-dokumen yang memang sudah masa retensinya habis, sudah tidak digunakan, itu juga harus diatur disposisi atau pemusnahannya. Itu menjadi controlling dari dari dokumen kontrol. Jadi pemusnahannya oleh siapa, memastikan bahwa memang semua informasinya sudah tidak terbaca di dalam dokumen tersebut, terus nggak dijual cuma-cuma gitu ya kertasnya, terus apa di situ informasinya masih tertera jelas, itu juga kan nggak boleh karena fraud dia bisa bisa disalahgunakan. Jadi kita memastikan proses pemusnahan atau disposisinya berjalan dengan baik dan sudah informasi yang dalam dokumen tersebut sudah tidak terbaca lagi. Gitu. Selanjutnya, memperbarui dan mengendalikan perubahan. Nah, kalau ini teman-teman bisa dokumen kontrol itu berkolaborasi dengan user atau juga dengan QA. Ya, jadi setiap kali ada perubahan, itu dilakukan pencatatan atau tracking perubahannya seperti apa. Terus perubahannya itu tidak dikit-dikit berubah gitu ya, tapi misalnya ada jadwal berkalanya. Misalnya setahun dilakukan sekali. Jadi kita kumpulkan perubahannya, baru direview pada saat waktunya dirubah gitu atau berubah dulu proses apa misalnya kan kalau yang sering terjadi yang saya temuin berubah dulu di lapangan baru berubah dokumen ya itu yang salah harusnya berubah dulu dokumen baru di lapangan ngikutin kaitan dengan dokumennya jadi perubahan dulu dokumennya baru dokumennya disosialisasikan terus di lapangannya baru berubah nah hal itu yang perlu juga dikendalikan dan yang terakhir adalah penyimpanan jadi penyimpanan dokumen juga perlu diperhatikan jadi arsipnya mau hard copy mau soft copy bebas yang penting mudah tidak hilang, dijaga dari kerusakan, dan mudah untuk ditelusuri pada saat kita membutuhkan informasi tersebut. Nah, untuk pembuatan dan revisi dokumen, jadi dokumen kontrol kan pasti akan dapat request nih ya, karena dia yang bertanggung jawab pada saat proses penerbitan. Nah, ada dapat request nih mau bikin atau mau ngerevisi dokumen. Apa aja yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah referensi. Nah, teman-teman harus tahu sebagai dokumen kontrol juga ini bikin prosedur baru tuh atas referensi apa? Apakah ada update per KB POM baru, apa ada update regulasi baru, atau bahkan mungkin oh ada klausul yang terlewat dari implementasi kemarin, jadi perlu menambahkan prosedural. Nah, itu referensi. Yang kedua adalah tanggung jawab pembuatan. Nah, tanggung jawab pembuatan ini sebenarnya ini bukan tugasnya dari dokumen kontrol. Jadi dokumen kontrol kan lebih ke mulai dari penerbitan sampai dengan pemusnahan. Jadi pembuatan itu dibikinnya oleh usernya langsung atau biasanya ada beberapa perusahaan yang memang punya tim khusus untuk bikin prosedur ya biasanya namanya tim SOP atau prosedur development standar staff misalnya ya itu juga ada biasanya jadi ada divisi khusus
yang memang mereka bikin prosedur-prosedur. Nah, jadi mereka yang bikin baru pada saat penerbitan sampai dengan sosialisasi dan pemusnahan itu menjadi tanggung jawab dari dokumen kontrol. Nah, yang ketiga, identifikasi dan juga deskripsi. Jadi mulai dari judul, tanggal, PIC-nya siapa, ini revisi nomor berapa, mau diterbitkannya kapan, masa berlakunya mulai kapan. Nah, itu perlu diidentifikasi di awal. Jadi nggak bingung nih pada saat di akhir pas mau rilis tuh semuanya udah lengkap gitu ya. Terus format dan media ini disesuaikan dengan ketentuan atau standar yang berlaku di perusahaan tersebut. Dan yang terakhir baru peninjauan dan juga persetujuan. Nah, persetujuan ini biasanya ada matriks approval-nya. Jadi SOP sampai level mana, prosedur sampai level WI sampai level mana. Nah, itu silakan dibuatkan matriks approval-nya. Kalau itu juga tidak ada ketentuan pastinya harus seperti apa, itu disesuaikan dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Ada yang misalnya manual itu sampai dengan CEO, ada yang SOP sampai dengan COO, ada yang WI itu sampai FSTL saja, atau ada yang bahkan cuma sampai dev head saja, itu boleh. Yang penting orang yang melakukan peninjauan dan persetujuan ini juga paham dan mampu mempertanggungjawabkan atau menyetujui atas flow yang memang dibuat di dokumen tersebut. Nah, oke, kita beralih untuk membicarakan yang namanya stempel dokumen. Mungkin teman-teman ada yang familiar dengan cap atau stempel-stempel ini ya, biasanya ada di dalam dokumen, baik dokumen fisik ataupun kalau dokumen soft copy biasanya ditambahkan dalam bentuk watermark. Jadi ini beberapa sampel dokumen yang digunakan oleh dokumen kontrol dalam memberikan identitas terhadap dokumennya. Jadi yang pertama adalah master dokumen. Jadi dokumen asli yang ditandatangani pertama itu adalah master dokumen ya, yang belum dikopi nih ya. Itu adalah dokumen asli dicap master dokumen. Master dokumen itu disimpan oleh dokumen kontrol. Oke, ini master dokumen. Nah, ketika kita akan mendistribusikan dokumen tersebut, artinya kan kita mengcopy ya dokumen tersebut. Kita copy. Nah, kopian dari dokumen tersebut kita cap kontrol dokumen. Kalau kita mau mendistribusikan di internal perusahaan kita. Nah, kontrol dokumen ini menunjukkan bahwa dokumennya masih dalam kontrol seorang dokumen kontrol atau masih dalam monitoring atau pengawasan dari tim dokumen kontrol. Nah, biasanya kontrol dokumen ini juga dilengkapi dengan cap copy of berapa. Jadi kan distribusi itu nggak mungkin cuma satu dokumen ya. Biasanya misalnya, oh saya mau distribusiin 5 prosedur nih. Nah, itu ada capnya copy 1 of 5, 2 of 5, 3 of 5, sampai 5 of 5. Jadi memberikan identitas bahwa oh copy 1 of 5 saya distribusikan ke siapa. Copy 2 saya distribusikan ke siapa. Karena biar mudah pada saat kita melakukan proses penarikan ketika dokumen tersebut memang sudah tidak berlaku atau sudah kadaluarsa. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, ketika teman-teman mau share dokumen tersebut ke pihak luar atau yang sudah tidak dalam pengawasan dokumen kontrol, itu dicap uncontrolled copy. Misalnya contoh tadi teman-teman share ke auditor eksternal. Nah, itu dicapnya adalah uncontrolled copy. Jadi menandakan bahwa ini sudah tidak dalam pengawasan dokumen kontrol. Jadi kalaupun ada perubahan, kita tidak perlu melakukan penarikan atau kita tidak perlu update adanya perubahan baru ke orang tersebut karena sudah tidak dalam controlling kita. Nah, yang terakhir, kalau dokumennya sudah ada revisi, update revisi, atau sudah habis masa retensi, itu kita cap obsolete, ya. Berarti sudah tidak berlaku. Nah, ini 4 stempel yang digunakan untuk memberikan identitas status dari dokumen tersebut. Ini sangat penting ya. Jadi tahu, oh master yang mana, kontrol yang mana, uncontrol mana, apakah ini obsolete atau tidak. Nah, ini obsolete atau tidak. Ini yang menandakan identitas dari sebuah dokumen. Nah, kita lanjut ke penarikan dokumen. Jadi, kalau ada dokumen yang udah nggak dipakai atau sudah naik revisi, contohnya
Prosedur penanganan komplain, ternyata sudah ada revisi 1. Revisi 0-nya itu kita akan lakukan penarikan. Nah, makanya tadi di kontrol dokumen harus ada identitas copy of berapa. Biar teman-teman tahu kalau teman-teman nge-copy 5, berarti yang ditarik juga harus 5, karena tidak boleh ada yang hilang. Nah, dokumen yang udah kita tarik, dokumen kopinya sudah bisa kita langsung sudah bisa kita langsung musnahkan. Sementara masternya revisi 0 yang ada di dokumen kontrol itu kita cap obsolete dan disimpan sesuai dengan masa retensinya. Berarti disimpan 2 tahun lagi. Baru ya disimpan 2 tahun sesuai dengan umurnya, baru dilakukan proses pemusnahan. Nah, pemusnahan dokumen ini juga nggak bisa sembarangan, teman-teman, karena kan itu memuat informasi konfidensial dari perusahaan. Jadi, dalam proses pemusnahan dokumen itu harus didampingi, diverifikasi, ada dokumentasinya, terus juga dipastikan bahwa tidak ada atau informasinya sudah tidak terbaca di dalam dokumen tersebut. Jadi biasanya menggunakan crusher atau paper shredder gitu ya. Itu yang cara-cara yang bisa dilakukan dalam pemusnahan dokumen. Kalau dibakar lebih ke isu lingkungan ya, sekarang kan nggak boleh juga membakar sampah. Jadi memang yang disarankan kalau nggak crusher ya paper shredder. Jadi disobek dalam bentuk terkecil kalau secara manual mah ya. Jadi informasinya di dalamnya juga tidak terbaca lagi oleh orang, khawatirnya disalahgunakan. Nah, selanjutnya dalam mengontrol dokumen tadi mulai dari penerbitan sampai pemusnahan, seorang dokumen kontrol atau tim itu harus punya yang namanya daftar induk dokumen gitu. Daftar induk dokumen itu ada 2, ada daftar induk dokumen internal, ada daftar induk dokumen eksternal. Daftar induk dokumen internal itu isinya dokumen-dokumen yang kita bikin di internal kita. Jadi manual, prosedur, catatan mutu, instruksi kerja, itu dokumen internal. Kalau dokumen eksternal, itu dokumennya nggak dibikin sama kita, tapi dibikin sama pihak luar, tapi kita simpan untuk kita gunakan. Contohnya, oh kita butuh tadi ya ISO, SNI, PKB POM, peraturan pemerintah. Nah, itu kan sebenarnya dibikinnya bukan dari kita, tapi kita pakai sebagai acuan atau referensi kita. Nah, itu kita buatkan daftar induk dokumen eksternal. Tujuannya biar departemen lain pun tahu kalau oh regulasinya itu yang terupdate tuh ini. Jadi menggunakan regulasi yang ini dan itu tersedia dan bisa di-share juga ke departemen lain yang membutuhkan. Karena ini juga pada saat audit, audit ISO pun dokumen kontrol kan juga ikut diaudit ya. Nah, salah satu yang dinilai pada saat proses audit dokumen kontrol itu adalah daftar induk dokumennya. Jadi adakah daftar induk dokumen internal? Terus dokumen eksternal dicek tuh, regulasinya udah update apa belum. Jangan-jangan regulasi-regulasinya masih yang lama. Nah, karena itu juga akan jadi temuan kalau tidak terupdate di daftar induk dokumen eksternal. Nah, selanjutnya, karena tadi salah satu kontrolnya kita harus melakukan pengendalian perubahan, teman-teman juga harus membuat yang namanya daftar riwayat perubahan dokumen. Jadi ngerekap semua dokumen yang telah dirubah atau ditambah agar lebih terkendali. Jadi alasan perubahannya apa, detail perubahannya seperti apa, daftar riwayat perubahannya apa, gitu, berlakunya mulai kapan. Nah, itu dibuat daftar riwayat perubahan dokumen. Jadi teman-teman bisa tahu nih sewaktu-waktu, oh dulu ini revisi 1 itu karena apa ya? Nah, itu sudah terhistori di dalam daftar riwayat perubahan dokumen. Oke, lanjut. Oke. Nah, oke. Nah, ini contoh daftar induk dokumen internal ya. Jadi ada departemennya, ada judul-judul dokumennya, nomor dokumen, terus revisi terakhir yang berlaku. Nah, ini dibuatkan daftar induk dokumen internalnya semuanya ya, nggak cuma satu departemen, tapi semua dokumen yang ada di perusahaan tersebut. Jadi nanti pada saat audit dokumen kontrol juga bisa ngecek apakah yang mereka gunakan di lapangan itu sesuai nggak dengan daftar list yang kita punya. Nah, ketidaksesuaian itu bisa kita cek dari daftar induk dokumen internal.
Nah, ini daftar distribusi dokumen internal. Ini juga nggak kalah pentingnya. Kenapa tadi cap dokumen harus ada copy of berapa? Nah, karena tujuannya teman-teman harus bisa ngetrace. Jadi nomor satu copy of satu of 5 itu dikasihnya ke siapa? 2 of 5 itu dikasihnya ke siapa? Nah, hal seperti itu yang harus bisa ditelusur. Jadi misalnya ini SOP survei kepuasan pelanggan penerimanya oleh siapa, para penerima, tanggal menerima, terus harusnya ini ada tulisannya juga copy of berapa yang diterima oleh orang tersebut. Kalau memang ngekopinya lebih dari satu, ya. Jadi teman-teman pada saat nanti narik dokumen yang udah nggak berlaku juga bisa tahu, oh saya nariknya ke orang ini nih, karena udah ada bukti serah terimanya. Terus juga kalau orangnya mengelak misalnya, oh enggak kok nggak, saya nggak nerima, kan ada bukti daftar distribusinya. Terus juga kalau ada kehilangan, nah itu orang yang menerima harus bertanggung jawab karena dia yang tugasnya menyimpan dokumennya agar tidak hilang. Nah ini hal yang penting juga di dokumen kontrol harus ada kaitan dengan bukti atau serah terima distribusi dokumen. Nah, yang terakhir ini lebih ke teknis detail peran dokumen controller pada saat ada permintaan revisi dokumen ya ataupun menerbitkan dokumen baru. Jadi yang pertama, teman-teman pada saat menerima request tinjau dan setujui dokumen akan kecukupannya dengan format. Jadi formatnya, medianya, identitas, pokoknya sesuaikan dengan standar yang berlaku. Apakah sudah sesuai atau enggak? Yang kedua, mastiin bahwa kalau ada perubahan, status revisinya terkini dan dokumennya teridentifikasi. Jadi kalau, oh ini ternyata naik revisi, bukan dokumen baru. Berarti teman-teman update di daftar riwayat perubahan dokumen, di master list dokumen internal, itu diupdate ya perubahannya seperti apa. Nah, ini diupdate master list sama daftar riwayat perubahan dokumen. Terus setelah itu pas sudah selesai dilakukan serah terima, dibuat daftar distribusi dokumennya. Nah, teman-teman juga harus pastiin bahwa dokumen yang berada di area kerja adalah yang terkini. Jadi dokumen-dokumen yang lama itu dilakukan penarikan. Nah, untuk yang kopinya itu bisa langsung dimusnahkan, untuk yang masternya dicap obsolete dan disimpan sesuai dengan masa retensinya. Oke, nah itu untuk materi kaitan dengan dokumen control for ISO implementation. Jadi tadi kita udah bicara apa aja jenis-jenis dokumennya, apa aja yang dikontrol sampai dengan detail aktivitas atau pekerjaan dari tim atau seorang dokumen controller. Oke, untuk materinya sekian, saya kembalikan dulu ke kakak moderator. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Dinar Zafira atas penyampaian materinya. Silakan untuk break sebentar, Kak Dinar barangkali ingin break ya. Baik Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, itu tadi ya penyampaian dari Kak Dinar. Setelah ini kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang merasa belum mengisi link prestasi dan juga PTS, jangan lupa untuk mengisi terlebih dahulu. Dan setelah sesi Q&A nanti berakhir akan ada pembagian link evaluasi dan juga post test di mana seluruh peserta wajib mengisi link tersebut terutama untuk peserta yang melakukan upgrade ke premium karena sebagai persyaratan untuk mendapatkan benefit dari Makin Ahli. Oke, baik saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Oke, baik sudah tampil ya Bapak Ibu untuk layar saya. Kita tunggu Kak Dinar terlebih dahulu ya.
Nanti apabila ada yang bertanya raise hand, boleh ya Bapak Ibu saya sesuaikan dengan waktunya ya, karena ini yang di Slido masih sedikit yang masuk ya. Barangkali ada yang bertanya di raise hand boleh ya. Nanti kita sesuaikan dengan timingnya ya. Oke, baik karena Kak Dinar sudah muncul lagi nih. Ya, halo Kak Dinar, apakah sudah selesai Kak? Halo Kak, udah Kak. Oke, baik kita mulai saja ya Kak Dinar ya. Ini ada 4 pertanyaan yang sudah masuk nih Kak Dinar. Pertanyaan pertama Kak, apa saja skill dasar yang harus dikuasai untuk bekerja di bagian dokumen kontrol? Silakan Kak Dinar. Oke, nah skill dasar yang harus dipunya kalau bekerja menjadi dokumen kontrol ya. Yang pasti yang pertama sih yang harus dipunyai adalah kaitan dengan Microsoft Office. Itu mah udah pasti ya, Microsoft Office mah kayak Word, Excel, PPT gitu ya. Terus Visio kalau bisa karena kan ada bikin flowchart ya. Nah, itu juga memudahkan sih. Salah satu tools yang dipakai adalah Visio. Kalau biasa yang dipakai oleh dokumen kontrol itu skill dasarnya. Terus juga teman-teman minimal juga kalau secara soft skill orang yang memang detail ya, maksudnya orang yang memang rapi gitu, detail kaitan dengan penyimpanan dokumen. Karena kan ini biasanya orang-orang yang memang suka ngulik ya, suka nyimpen dokumen dengan rapi, benar-benar tertata dengan baik gitu. Orang-orang yang seperti itu sih yang sebenarnya cocok sebagai seorang dokumen kontrol. Memang kalau secara pekerjaan kan terlihat mudah gitu, tapi banyak hal yang sebenarnya detail yang perlu diperhatikan dan juga masih banyak yang bisa menjadi ruang improvement sebagai seorang dokumen kontrol kalau menurut saya. Jadi banyak hal menarik lah gitu yang bisa kita pelajari ketika kita bergabung di dokumen kontrol. Oke, baik. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Kita next lagi. Dari Kak Diah, bagaimana cara efektif untuk menerapkan updating dokumen jika departemen terkait sulit diajak kerjasama? Misalnya departemen membuat form baru namun tidak dilaporkan. Silakan Kak. Oke, ini kendala semua orang di dokumen kontrol ya, di perusahaan rata-rata memang case-nya seperti ini. Jadi kembali lagi, kalau ini kan sebenarnya berkaitan dengan awareness dari karyawannya ya. Nah, tantangan juga kebetulan saya waktu pertama bekerja startnya itu masuknya sebagai dokumen kontrol dan pada saat itu situasinya adalah di mana dokumennya benar-benar orang nggak ada aturannya lah, misalnya bikin dokumen sendiri, nggak didaftarin ke QA, terus yang nggak didaftarin ke dokumen kontrol, terus juga apa yang mereka pakai nggak sesuai dengan kita. Nah, pada saat itu yang saya lakukan adalah yang pertama sudah pasti kita harus lakukan dulu yang namanya sosialisasi. Jadi bisa jadi mereka melakukan hal seperti itu karena mereka nggak paham kaitan dengan teknisnya harus seperti apa. Sosialisasi, kalau itu masih nggak mempan, step saya selanjutnya waktu itu saya minta Dev-Head-nya untuk menunjuk satu PIC dokumen dari masing-masing departemen. Jadi kita tahu nih, kita mau koordinasi itu cuman untuk PIC itu aja di departemen tersebut. Jadi dia yang fungsinya reminder ke teman-temannya kalau ada dokumen teh harus digimanain dulu, terus dia yang harus ngelapor ke kita juga akan berkala bertanya ke dia gitu. Nah, itu juga cukup membantu. Yang ketiga, saya biasanya bikin jadwal review berkala ke masing-masing departemen. Jadi dibuatkan misalnya per 6 bulan sekali, masing-masing departemen biasanya saya cek kesesuaiannya dengan master list saya. Kalau ada ketidaksesuaian, biasanya saya coba angkat isunya, saya bawa ke forum PIC dokumen kontrolnya untuk ditindaklanjuti agar case itu tidak terjadi. Dan alhamdulillah dengan step-step seperti itu sih sekarang sudah mulai awareness-nya mulai terbentuk, dokumen yang mereka pakai sudah sesuai dengan yang terdaftar di dokumen kontrol gitu. Nah, itu juga bisa mungkin cara yang efektif untuk dilakukan gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak. Kita next lagi ya. Seperti yang sudah dijelaskan, pembuatan dokumen kan dibuat oleh user. Apakah divisi yang membuat dokumen tersebut divisi quality assurance dan apakah bisa dari divisi lain juga? Oke. Kak. Nah, untuk pembuatan dokumen ini, tadi kan saya cerita biasanya bisa jadi ada satu departemen khusus bikin dokumen ya atau bikin prosedur. Ada juga yang memang nggak ada divisi
bikin dokumen tersebut. Jadi biasanya usernya masing-masing. Nah, user masing-masing ini nggak melulu QA yang harus bikin, tapi sesuai dengan skop pekerjaannya masing-masing. Jadi ya kalau SOP-nya kaitan dengan produksi, ya yang bikin harus orang produksi. SOP-nya kaitan dengan QA, ya yang bikin harus QA gitu. Kecuali memang tadi saya katakan kalau memang ada orang khusus yang bikinin prosedur, bikinin SOP, ya berarti dia yang akan bikinin untuk semua prosedur dari masing-masing departemen. Karena kerjaan dia kan hanya bikin prosedur gitu, nggak ada pekerjaan detail yang lain. Tapi kalau QA, nggak semua prosedur harus dibikin QA, karena kan fungsi QA juga quality assurance tidak hanya berdasarkan dokumen ya, implementasi di lapangan, implementasi sistem, itu hal-hal seperti itu juga tidak kalah pentingnya yang tetap perlu diperhatikan atau menjadi tugas dari quality assurance. Oke, baik, satu pertanyaan terakhir ya Kak. Daftar riwayat perubahan dokumen biasanya dalam bentuk apa? Dan apakah boleh diberi contoh? Silakan. Oke, nah sebenarnya daftar riwayat perubahan dokumen ini sama apa template-nya itu atau bentuknya kayak daftar apa tadi distribusi dokumen. Jadi bentuknya biasanya berbentuk tabel. Jadi ada nomor. Kebetulan saya contohnya nggak ada di laptop ini, mungkin nanti saya bisa share ke kakak moderator. Jadi ada nomor apa perubahannya, detail perubahannya apa, PIC yang minta berubahnya siapa, terus diberlakukannya mulai kapan, dan alasan perubahannya. Jadi itu tercapture. Jadi misalnya saya mau ngerubah form catatan produksi bagian packing. Nah, berarti di situ tulis PIC-nya misalnya saya dinar, detail perubahannya menambahkan kolom ketidaksesuaian misalnya ya. Terus alasannya untuk mengcapture informasi kaitan dengan ketidaksesuaian pada saat proses packing. Terus tanggal mulai diberlakukannya mau mulai per kapan, misalnya per Februari 2025 gitu. Nah, itu dicantumkan dalam daftar riwayat perubahan dokumen. Jadi kita bisa telusur dan juga kita bisa tahu berubahnya dokumen ini atas permintaan siapa dan apakah memang sudah disetujui oleh departemen apa terkait atau DPD atau tidak. Nah, itu bisa dicantumkan di dalam daftar riwayat perubahan dokumen. Oke, baik, terima kasih Kak Dinar. Oke, baik, ini ada pertanyaan masuk lagi atau tidak teman-teman? Atau mungkin ada yang mau bertanya secara raise hand, boleh ya. Karena waktu kita masih ada, silakan boleh saya berikan kesempatan bagi yang mau bertanya secara raise hand ya. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi mungkin di Slido? Silakan saya berikan waktu ya bagi teman-teman yang mau bertanya. Karena saya lihat masih banyak banget ya teman-teman yang join ya. Hari ini ada 80 peserta ya. Apa jangan-jangan ngantuk nih? Jam-jam rawan soalnya. Jam segini biasanya tuh enak banget nih buat tidur. Jangan-jangan ngantuk. Ayo teman-teman, apakah ada yang mau bertanya langsung ke Kak Dinarnya? Boleh ya. Oke, baik. Sepertinya tidak ada tanda-tanda yang bertanya lagi. Oke, baiklah. Jadi saya stop share dulu aja ya. Daripada nanti sama-sama menunggu gitu ya. Karena ini nggak ada yang bertanya lagi sepertinya. Atau mungkin teman-teman sudah paham ya. Semoga aja benar-benar sudah paham semua ya teman-teman ya. Oke, baik. Kak Dinar, terima kasih banyak sudah menjawab 4 pertanyaan yang sudah masuk tadi ya. Dengan sangat bagus. Dan juga terima kasih teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaannya. Alhamdulillah tadi bisa dijawab semua oleh Kak Dinar. Baiklah teman-teman, karena kita sudah berada di penghujung acara, izinkan saya menyampaikan sedikit kesimpulan mengenai materi kita pada sore hari ini. Dokumen kontrol merupakan kegiatan yang dilakukan oleh tim atau perorangan untuk melakukan kegiatan terkait penerbitan, pengesahan, pendistribusian, penyimpanan, pengendalian, dan pemusnahan dokumen. Dan konsekuensi bila tidak memiliki sistem manajemen dokumen, yang pertama, sulitnya untuk menemukan informasi, kemudian kurangnya digitalisasi dokumen yang tepat, posting time, dan lain sebagainya.
Kemudian pengendalian dokumen ini sangat penting dilakukan agar seluruh informasi atau dokumen dapat disimpan dan dijaga dari kerusakan serta mudahnya dalam proses penelusuran. Oke, baiklah Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari materi kita pada sore hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri acaranya, dari Kak Dinar ingin memberikan sedikit closing statement untuk teman-teman yang sudah bertahan hingga sesi akhir. Silakan Kak Dinar. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman semua. Mudah-mudahan nggak ngantuk-ngantuk ya tadi. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat teman-teman yang memang mau memasuki dunia dokumen kontrol atau bahkan mungkin sekarang sudah bekerja menjadi dokumen kontrol. Saya mohon maaf apabila sama penyampaian materi ada salah kata, baik disengaja maupun tidak. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di sesi pelatihan yang lain. Happy weekend, mungkin yang mau malam mingguan. Selamat bermalam minggu, mudah-mudahan weekendnya menyenangkan. Terima kasih banyak, selamat siang Bapak Ibu, selamat siang teman-teman semua. Baik, terima kasih banyak Kak Dinar ya sudah memberikan materi yang luar biasa selama 2 jam terakhir ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Dinar bisa bermanfaat tentunya untuk karir Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semua sebagai dokumen controller. Baik Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, karena kita sudah berada di penghujung acara, saya mempersilakan pada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan untuk mengisi link evaluasi dan juga post-test yang sudah kami bagikan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu bisa langsung diisi ya sebelum meninggalkan Zoom. Terutama untuk peserta yang melakukan upgrade ke premium karena sebagai persyaratan untuk mendapatkan benefit dari wakil ahli. Dan saya selaku moderator pada sore hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semua ya yang sudah bergabung dan sudah bertahan hingga sesi akhir. Dan saya selaku moderator juga meminta maaf apabila ada kesalahan dari saya pribadi maupun dari tim. Dan kami dari Makin Ahli mengucapkan terima kasih banyak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pelatihan berikutnya.